Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita memulai materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan ketika kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat. Dan yang kedua, dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Operasi hitung pada bilangan bulat terdapat 4, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk operasi hitung yang pertama, kita akan mempelajari tentang operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Perhatikan gambar pada slide ini. Untuk melakukan operasi hitung penjumlahan, kita dapat menggunakan garis bilangan. Seperti pada gambar pertama, kita akan menjumlahkan 4 ditambah 5. Mungkin kita sudah tahu kalau jumlah 4 tambah 5 itu adalah 9. Tetapi bagaimanakah kita menjumlahkannya menggunakan garis bilangan? Mari kita jawab bersama-sama. Untuk menjumlahkan dua bilangan bulat, kita memulainya dari angka 0. Dari angka 0, kita bergerak 4 satuan ke kanan, seperti panah ke kanan sebanyak 4 kali. Kenapa ke kanan? Karena angka 4 merupakan bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanan angka 0. Kemudian ditambah 5. Arti ditambah 5 adalah melanjutkan 5 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 5 merupakan masih bilangan bulat positif. Sehingga diperoleh titik akhir yaitu angka 9, seperti panah yang di bawah. Untuk itu, hasil dari 4 tambah 5 adalah 9. Kemudian perhatikan gambar kedua. Kita akan mencoba menjumlahkan 5 ditambah dengan negatif 2. Kita akan mulai lagi dari angka 0. Untuk langkah pertama, kita bergerak 5 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Ya, benar sekali. Karena 5 masih merupakan bilangan bulat positif. Lalu, kita tambahkan dengan negatif 2. Artinya, kita lanjutkan 2 langkah ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya, karena negatif 2 merupakan bilangan negatif yang berada di sebelah kiri. Sehingga diperoleh titik akhir yaitu 3, yang merupakan hasil dari 5 ditambah negatif 2. Seperti panah yang di bawah menunjukkan angka 3. Pada slide berikut ini ada beberapa contoh soal operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Silakan tuliskan tugas ini di buku kalian masing-masing. Pada operasi penjumlahan, kita dapat menggunakan beberapa rumus berikut. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku 1. Negatif A ditambah B sama dengan negatif di dalam kurung A kurang B. Dengan syarat A lebih dari B. Maksudnya, jika bilangan negatif lebih besar dari bilangan positif, maka hasil penjumlahan dua bilangan tersebut adalah negatif. Seperti contoh, bilangan negatif lebih banyak atau lebih besar daripada bilangan positif, maka hasilnya menjadi negatif. Selanjutnya rumus nomor 2. Jika bilangan bulat negatif A ditambah dengan bilangan positif B, maka hasilnya adalah bilangan positif dikurang dengan A, dengan syarat B lebih daripada A. Artinya, jika bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasil penjumlahan dua bilangan tersebut adalah positif. Seperti contoh, bilangan positif lebih banyak atau lebih besar daripada bilangan negatif, maka hasilnya menjadi positif. Rumus yang terakhir yaitu, jika bilangan bulat negatif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Seperti pada contoh, negatif 3 ditambah dengan negatif 2. Karena kedua-duanya merupakan bilangan negatif, maka hasilnya nanti adalah bilangan negatif. Untuk hasilannya, kita cukup menambahkan 3 ditambah 2, sehingga hasil negatif 3 ditambah negatif 2 adalah negatif 5.
Silakan kerjakan soal berikut ini dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya kita memasuki sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat terdapat beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil A ditambah B akan sama dengan B ditambah dengan A. Seperti contoh, 2 ditambah 1 hasilnya akan sama dengan 1 ditambah 2, yaitu 3. Sifat kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jika A ditambah dengan B tambah C, maka hasilnya akan sama dengan A tambah B di dalam kurung ditambah dengan C. Seperti pada contoh, 1 ditambah di dalam kurung 2 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan 1 tambah 2 di dalam kurung ditambah 3, yaitu 6. Yang ketiga adalah unsur identitas. Maksudnya, jika bilangan bulat ditambahkan dengan unsur identitas, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Untuk penjumlahan bilangan bulat, unsur identitasnya adalah 0. Jika 1 adalah bilangan bulat, ditambahkan dengan unsur identitasnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1, yaitu bilangan bulat itu sendiri. Sifat yang terakhir adalah tertutup. Maksudnya, hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu bilangan bulat. Seperti contoh, 5 ditambah 6 sama dengan 13. Atau negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. 13 dan 1 merupakan bilangan bulat. Sehingga, dua bilangan bulat apapun dijumlahkan, hasilnya selalu bilangan bulat. Baiklah, sekian materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Untuk operasi hitung lainnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.